Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Kulsum dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah kebudayaan Islam kelas MTS kelas 8 semester 2. Dalam kelas 8 semester 2 ini ada 3 bab yang akan dibahas, yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, penguasa besar dan ilmuwan Islam dalam Daulah Ayyubiyah dan Daulah Mamluk. Langsung saja yang pertama, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah berasal dari keturunan Kurdi dari Azerbaijan yang melakukan migrasi ke Irak. Pendiri pemerintahan ini adalah Salahuddin al-Ayyubi. Ia lahir di Tikrit pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi dan meninggal pada tahun 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang sultan yang adil, toleran, pemurah, zuhud, dan memiliki sifat qanaah. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah gubernur Tikrit yang kemudian pindah ke Mosul lalu ke Damaskus. Setelah itu, Najmuddin dan saudaranya As-Suddin Syirkuh menjadi panglima Nuruddin Mahmud atau dikenal dengan Nuruddin Zumi di Mesir untuk mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Di masa Daulah Ayyubiyah ini ada kemajuan-kemajuan, antara lain kemajuan dalam bidang pendidikan. Kemajuan pendidikan dibuktikan dengan adanya pembangunan madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun bukan hanya untuk bertujuan pendidikan formal semata, melainkan juga untuk penyebaran Islam Sunni. Yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada masa Salahuddin memimpin, ia beberapa kali menghadapi peperangan dari tentara salib. Peperangan tersebut justru makin menguatkan hubungan dagangnya dengan Eropa. Produksi barang dagang makin meningkat, khususnya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Selanjutnya, kemajuan pada bidang arsitektur. Pada masa kepemimpinan Salahuddin, ia menutup Kairo dan Al-Fustat di dalam tembok kota. Teknik perbentengan juga banyak ia pelajari dari tentara salib dan dinasti Fatimiyah. Masjid Al-Firdaus yang dibangun di Aleppo pada tahun 1236 dianggap sebagai mahakarya dari dinasti ini. Selanjutnya, kemajuan di bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Selanjutnya, kemajuan di bidang pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qal'al Jabal Sultan Salahuddin al-Ayyubi atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Penguasa-penguasa pada Daulah Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah selama lebih kurang 79 tahun berkuasa. Terdapat 9 orang penguasa. Tetapi ada penguasa yang terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, Sultan Malik al-Adil Saifuddin, dan Sultan al-Malik Kamil Muhammad. Yang pertama, Sultan Salahuddin al-Ayyubi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi
Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayub Salahuddin al-Ayyubi, berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Trikit. Salahuddin lahir di Benteng Trikit, Irak, ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Saljuk. Salahuddin merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin. Dibuktikan dengan caranya adalah memilih para wazir yang cerdas dan terdidik. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Selanjutnya Sultan Al-Aidil Saifuddin. Al-Aidil adalah Sultan Mesir dari dinasti Ayyubiyah dari tahun 1200 sampai 1218. Al-Aidil adalah putra Najamuddin Ayyub dan adik dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mendapat gelar Saifuddin yang berarti pedang agama Islam. Al-Aidil dikenal sebagai pemimpin yang kompeten dan tanggap. Selanjutnya Sultan Al-Kamil Muhammad. Nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-Ma'li Muhammad. Al-Kamil merupakan putra dari Al-Adil. Ia memimpin pertahanan untuk menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Beliau menjadi sultan setelah ayah beliau wafat, yaitu Al-Adil. Sumbangsih besar ilmuwan Muslim Daulah Ayyubiyah. Yang pertama ada Ar-Suhrawardi Al-Maktul. Surawardi memiliki perjalanan yang panjang dalam menuntut ilmu. Surawardi mengajarkan ajaran tarekat. Dalam karyanya berjudul Kitab Awarif Al-Ma'arif dibahas tentang latihan rohani praktis. Yang kedua Ibnu Al-Adim, sejarawan masyhur. Karya-karya Al-Adim yang paling menonjol berjudul Zubdah Al-Halab min Tarikh Halaba, berisi tentang sejarah Aleppo atau Halaba yang disusun secara alfabetik. Selanjutnya Al-Bushiri. Al-Bushiri lebih menonjol dalam bidang sastra dan hasil karyanya yang terkenal yaitu Qasidah Burda yang diciptakannya pada abad 7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Selanjutnya yang ketiga yaitu Daulah Mamluk. Daulah Mamluk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah muncul di Mesir. Ia dikenal dengan nama Mamluk karena dinasti tersebut didirikan oleh para budak. Daulah Mamluk menggantikan Daulah Ayyubiyah yang telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir. Para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka di atas wilayah Suriah Mesir yang dikuasai oleh tentara salib. Daulah Mamluk mampu bertahan dari serangan pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan dan Timurleng. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Sultan Daulah Mamluk. Keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang, 24 berasal dari Mamluk Bahri dan 23 orang dari Mamluk Burji. Penguasa terkenal Daulah Mamluk yaitu Sultan Al-Azir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Beliau menjadi Sultan Daulah Mamluk yang agung, penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Daulah Mamluk. Kemenangan pertamanya ia peroleh dalam peperangan melawan tentara Mongol di medan Perang Ain Jalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat
perjuangannya yang tanpa henti melawan tentara salib. Daulah Mamluk juga memiliki kemajuan antara lain di bidang ekonomi, bidang arsitektur, ilmu pengetahuan, seni. Selanjutnya runtuhnya Daulah Mamluk. Kemajuan Daulah Mamluk ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat dan menjaga kestabilan negara yang aman dan dari gangguan. Akan tetapi ketika faktor-faktor tersebut menghilang, Daulah Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.